Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ini hari keberapa Bapak Ibu? Hari ke 15. Kalau Ramadan apal ya jumlah hari. Kalau Ramadan mesti dihitungi ini hari ke-15, besok hari ke-16. Kalau di luar Ramadan ingat tidak Bapak? Tidak ya. Iya. Ditunggu-tunggu selesai, begitu selesai kehilangan. Aduh, Ramadannya sudah berlalu. Iya. Kalau ini hari ke-15 kurangnya berapa Bapak Ibu? 15 ya. Kalau jumlahnya 30 ya. Kalau tiba-tiba nanti 29 ya kurangnya 14. Kan belum tahu ya. Baru hasil penghitungan, tahu-tahu nanti bulannya cepat ya. Yang jelas tidak mungkin 28, itu tidak mungkin. Karena bulan Hijriah itu hanya 2. Kalau tidak 29, 30. THR kapan cair THR? Oh, sehingga ya sudah. Yang tidak bekerja ya nanti mudah-mudahan dapat dari yang lain, dari suaminya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari ayat 130 surah Ali Imran. Sudah kemarin ini gara-gara bicara THR jadi lupa ya. Baik, kita 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian makan riba, ad'afam mudha'afatan, yang berlipat ganda. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Kalau Bapak Ibu masih ingat yang kita kaji di ayat 275 Al-Quran Surah Al-Baqarah, ini pernah saya terangkan bahwa ayat tentang pengharaman riba itu ada 4 tahapan Bapak Ibu. Sama dengan ayat pengharaman khamr itu juga ada 4 tahapan. Kalau pertanyaannya kenapa? Jawabannya itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Maidah ayat 1. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Kalimat terakhirnya, innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu, menetapkan hukum, menetapkan aturan, ma yurid, apa yang Allah kehendaki. Itu yang Allah sampaikan, karena Allah adalah pemilik alam semesta.
Bapak Ibu pernah niteni orang naik motor, kemudian di belakang kaosnya ada tulisannya. Tulisannya orang kaya mah bebas. Nah, ada tulisannya gitu, orang kaya mah bebas. Lah Allah maha kaya, Bapak Ibu. Ya bebas terserah Allah. Absolut. Jadi kalau ada orang menanyakan, siapa Anda? Tinggal di bumi miliknya Allah, yang diminum air miliknya Allah, yang dihirup oksigen miliknya Allah, semua nikmat miliknya Allah. Kalau mempertanyakan, wong sudah dikasih gratisan kok kakek takon kan begitu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa Allah menetapkan syariat A, B atau yang lain, itu merupakan kewenangan mutlak Allah SWT. Tetapi ada kalanya Allah menyebutkan tujuannya. Contoh Al-Baqarah 183. Kalau di bulan Ramadan kan ayat ini sering kita dengar. Tujuan ibadah saum apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Allah SWT itu menerangkan tujuannya agar selesai Ramadan menjadi muttaqin. Kita sudah berapa kali melalui Ramadan Bapak Ibu? Banyak ya. Kira-kira tanda-tanda ketakwaan ada tidak pada diri kita? Ini menang baik. Kayak HP laka kuotanya. Jangan jawabannya insya Allah karena sudah berlalu kan. Insya Allah itu untuk yang akan datang. Jangan ditanya Ramadan kemarin dengan sama apa tidak? Insya Allah. Loh, tahun kemarin kok insya Allah itu bagaimana? Insya Allah itu kalau pertanyaannya tahun depan kira-kira masih hidup apa tidak? Nah jawabannya insya Allah. Insya Allah untuk yang akan datang. Kalau sudah berlalu ya jawab, oh tahun kemarin saum. Nah, kadang-kadang saking khawatirnya dikira nanti sombong, ditanya hari Senin, kayaknya dengan lagi Seninan, insya Allah. Kan insya Allah. Soalnya durung karuan anjuk sore uripe. Kan pertanyaannya dinakiye, berarti lagi dikerjakan. Nah, ini kadang-kadang menggunakan kalimat thayyibah tempatnya kurang pas. Kurang pas, niatnya baik tapi tempatnya yang kurang pas. Tanda ketakwaan, ini nanti ada tanda ketakwaan di penghujung ayat wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Nanti akan dijelaskan. Ketika kita mengkaji Al-Baqarah 275 yang merupakan fase terakhir pengharaman riba. Jadi ada 4 tahapan tadi Bapak. Tahapan pertama pengharaman riba itu ada di Al-Quran surah Ar-Rum. Ar-Rum surah keberapa Bapak Ibu? Ya menemani. Ar-Rum 30 apa 31? Daripada debat telenggur aneyo 30. Mas Itik sing sabar ya Mas. Ngalem nyongor Mas Itik ya. Sabar ya kelewat. Ayatnya 39 Bapak Ibu. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Wa ma ataitum, dan apa saja yang telah kalian berikan, mir riba, dari riba, dari kelebihan. Liar buah, untuk mendapatkan kelebihan, fi amwalin nasi, dari harta manusia. Fala yarbu, maka tidak akan mendapatkan kelebihan, indallahi, di sisi Allah. Jadi ada orang yang kalau memberi orang lain pengennya baliknya lebih. Ini konsep awal riba adalah memberi kepada orang lain pengen dapat kembaliannya lebih. Kan begitu kadang-kadang ya. Panen mangga bagi tangganya cucuki bisa nih bukan tanggo kayak balik nane sing luyake, itu sudah
ada nawaitu untuk riba. Jadi kalau memberi ya jangan mengharap kembali. Kayak syair lagu, wih mas, banyak memberi tak harap kembali kan? Kasibu, oh kasibu ya, kasibu banyak memberi tak harap kembali. Jadi kalau memberi terus mengharapkan kembalian yang lebih banyak, itu nawaitunya sudah jatuh ke dalam riba. Tujuannya apa sih riba itu? Liyar buah fi amwalin nas, untuk menambah hartanya sendiri dengan mengambil hartanya orang lain. Fala yarbu indallah, dalam penilaian Allah yang seperti itu tidaklah merupakan kelebihan. Kemudian Allah memberitahukan kalau pengen mendapatkan kelebihan yang halal maka bayarlah zakat. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Dan apa saja yang kalian berikan di antara zakat-zakat, nawaitunya apa? Turiduna wajhallahi, menghendaki keridhaan Allah. Ini harfiahnya wajhallahi, wajah Allah. Kalau dimaknai tujuannya ingin dapat perhatian Allah. Turiduna wajhallah, bahasa sederhananya ridho Allah. Orang yang membayar zakat tujuannya ridho Allah, faulaika humul mud'ifun. Faulaika mereka itulah hum mereka al mud'ifuna, yang akan digandakan. Ini menggandakan harta dengan cara yang halal, yang legal, itu dengan bayar zakat. Surah apa tadi Bapak Ibu? Ar-Rum ayat 39. Surahnya nomor urusan maning bakale. Pan beli Pak aja dipisah. Iya, 31 itu surah Luqman ya. Ar-Rum surah nomor 30. Baik, sekarang tahapan yang kedua itu ada di surah An-Nisa. Surah keberapa Bapak Ibu? Keempat. Ayatnya 161. 160 dulu ya. 160 161. Fabidulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Ini kalau Bapak Ibu megang Quran kan enak ya Pak. Jangan megang Quran, saya baca dengan simak begitu ya. Ini Jumat bawa Quran ya Bapak Ibu ya. Punya kan Quran di rumah? Kalau tidak ada, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang lapor bendahara Tuku Maning. Iya, Mas Yan ya. Sekalian buku karo pulpen Mas. Bagian siji-siji. Iya kan supaya pulang ada catatannya. Aja ngantuk. Dikasih Quran, buku pulpen bukan aja ngantuk, Pak. Ben pada nulis begitu. Jadi nanti pulang ke rumah, oh iya ini ada catatannya A, B, C, D. Terus nanti supaya tidak lupa pas pulang Qurannya titip di sini, bukunya titip di sini, pulpennya titip di sini ya. Kalau bawa pulang nanti pekan berikutnya kelalen orang nggak bawa mana gitu ya. Berarti tumbas natas masih di sisi sewa. Nanti sinaunya kalau mau tes kan. Mau tes baru sinau. Lanjut ini Pak. Iya, tak sawang-sawang nggak lesuk ngaji ngantuk Pak. Orang melas karo nyong-nyong ngomong dewekan ditinggal ngantuk. Kuliah asar ngantuk. Bisa nih ngantuk ngelih Pak.
kuliah subuh ngantuk, waregen Pak. Di khutbah Jumat ngantuk apa maning alasannya? Iya, acak kakak ngantuk Bapak Ibu ya. Anggar ngantuk regane murah Bapak Ibu. Ayam. Iya. Baik. Fabidul min, maka dengan sebab kedoliman minalladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, haramna, kami haramkan alaihim, atas mereka, thayyibatin, yang baik. Jadi ada yang diharamkan untuk orang Yahudi padahal baik. Sudah kita kaji di Al-Quran surah Ali Imran awal juz 4. Uhillat lahum, dihalalkan untuk mereka. Awalnya dihalalkan, tapi kemudian mereka mengharamkan untuk dirinya sendiri. Maka Allah melarang orang-orang beriman mengharamkan yang Allah halalkan. Perkara Bapak Ibu tidak suka, jangan mengatakan haram. Kan ada makanan-makanan yang Bapak Ibu tidak suka. Atau yang sangat suka tapi terpaksa tidak makan karena pantangan. Pantangannya bisa pantangan harganya mahal. Ya, aslinya pengen tapi larang Pak, kan pantangan ini Pak. Bisa karena kalau makan kemudian terjadi sesuatu. Ya, sesuatunya bisa efek tidak baik bagi tubuh. Ini kan namanya pantangan. Jangan mengatakan haram ya. Kalau aslinya halal ya halal. Halal tapi tidak baik. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah katsiron, sangat banyak. 161-nya ini. Wa ahdihimur riba, dan mereka mengambil riba, orang-orang Yahudi. Waqad, dan sungguh nuhu, mereka telah dilarang anhu, darinya. Jadi yang namanya pengharaman riba bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam Taurat juga ada. Artinya apa Bapak Ibu? Ini bukan syariat yang baru. Jadi kalau ada orang bilang, yambu orang ngerti primen, awit zaman Taurat sudah ada. Ini kan ayatnya jelas. Wa qad nuhu anhu. Yang kedua, kata Allah, wa aklihim amwalan nasi bil batil. Allah melarang orang-orang Yahudi itu makan harta manusia dengan cara yang batil. Dan riba ini satu di antara sekian cara yang batil. Wa atadna, dan telah kami sediakan lil kafirina, untuk orang-orang kafir, minhum, di antara mereka, azaban aliman, siksaan yang menyakitkan. Ini tahapan kedua dari pengharaman riba. Tahapan yang ketiga ada di Ali Imran 130. Ini yang kita kaji pada pagi hari ini. Kemudian tahapan yang terakhir ada di Al-Baqarah ayat 275. Sekarang dites coba. Ada 4 tahapan. 1, Ar-Rum ayat 39. Tahapan yang kedua, An-Nisa ayat 161. Yang ketiga, Ali Imran 130. Yang keempat, Al-Baqarah 275. Yang kita pakai yang mana Bapak Ibu? Tidak semua. Yang kita pakai Al-Baqarah 275. Finalnya itu. Sama dengan tertib undang-undang di negeri ini, jika terbit aturan baru, aturan yang lama dinyatakan tidak berlaku. Ya, jadi jangan berdalih, Pak, kan yang tidak boleh yang berlipat ganda. Berarti kalau sedikit-sedikit tidak bisa, karena sudah turun Al-Baqarah 275. Jangan pada main burung Bapak Ibu ya. Sudah jelas ayatnya, sudah kita kaji. Makanya tidak akan kami ulangi penjelasan tentang riba, karena sudah
kita kaji sangat mendalam, menyeluruh dan komprehensif. Tinggal Bapak Ibu bersikap. Kata Allah kan, famang ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada. Nah, ancamannya begitu. Ketika ayat-ayat tentang riba sudah datang, kemudian berhenti, maka kata Allah, yang lalu urusannya dengan Allah. Tapi siapa yang jalan terus? Ini yang diancam. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dipastikan akan masuk dalam neraka. Kemudian ayat ini ditutup dengan pernyataan Allah, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sama dengan di Al-Baqarah itu ya, rangkaiannya 275 sampai dengan 280. Allah juga memanggil orang yang beriman untuk bertakwa dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqu, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan oleh kalian sisa-sisa riba. Di depannya dipanggil orang beriman, diminta untuk bertakwa. Di antara tanda ketakwaan adalah meninggalkan riba. Pertanyaan lagi Bapak Ibu, ben orang ngantuk takoni baiknya. Angger takoni sing ngantuk ya tak tutup pengajiannya. Dari anak muda memang enak dicuekin. Oh ya. Tadi tujuan pelaksanaan ibadah saum apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Supaya jadi orang bertakwa, dan tanda dari orang bertakwa adalah meninggalkan riba. Jadi primen angger wis puasa Ramadan tambah Senin Kemis tambah Ayyamul Bid tambah sunnah saum sunnah Nabi Daud, tapi ribane esi seneng primen kira-kira. Tatakunnya dapat apa tidak? Belum. Yo, yang sudah ya sudah, yang belum jangan dilakukan. Ya, ini perintahnya begitu. Kalau bertakwa kata Allah la'allakum tuflihun. Saya ingin titip pesan Bapak Ibu. Di masyarakat kita ada konsep pemikiran yang keliru. Apa konsep pemikiran yang keliru itu? Ada orang yang punya pemikiran begini, angger ora utang, ora duwe apa-apa. Ya keliru, amat sangat keliru sekali. Iya, kalau prinsipnya begitu, akhirnya orang untuk hutang itu kendel. Tahu kendel? Wani. Bahkan panutang maca bismillah. Bismillah, bismillah panutangan ya. Harusnya jangan punya prinsip kalau tidak hutang tidak punya apa-apa. Hiduplah sederhana. Kenapa orang itu banyak terjebak ke dalam hutang? Karena lupa dengan satu soroh di juz 30. Sebelum wal asri, sesudah Al-Qari'ah. Surah apa Bapak Ibu? At-Takasur. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan membuat kamu lalai. Coba contoh. Butuh motor? Iya. Punya uang berapa? 2 juta. Belilah yang harganya 2 juta. Pak, tapi 2 juta munnya etek. Ya mau etek-etek mutuk-kutuk, sing penting orang genjot, kan begitu. Iya. Yang penting tidak usah dikayu. Ya. Lah punya uang 2 juta, pengen motor harganya 34 juta. Yang 32 melu siapa? Ngangsur, Pak. Kayak ngumet apa nih? Murah apa ketemu nih pira 600.000. Temenan gue iya. Ping, pingnya gue 2 jutanya untuk uang DP apa sih Mas? Masa DP uang muka? Duit panjer, DP duit panjer.
Payungnya orang duit panjer Pak. Apa Bu? Don payment. Artinya apa? Duit panjer. Artinya duit panjer ya. Beli motor harga 18 juta misalnya. Duit panjernya 2 juta. Angsurannya berapa? Nah itu yang bikin pusing. Nanti ketika akhir bulan mesti ada depan lanang wadon. Nah apa Mas? Kayung dina cepet nemen ya. Perasaan wis setor wingi pas setor maning katanya. Coba kalau beli yang 2 juta. Sudah ayam. Nah nanti kalau lewat orang lihati semua Pak. Ya tinggal merem kan tidak ada yang lihat. Ini kenapa orang kemudian susah karena at-takasur. Islam tidak melarang Bapak Ibu naik motor bagus, punya mobil bagus, punya rumah bagus, tapi beli kontan. Nah kalau belum punya, nyelengi. Tapi kalau nyelengi, ya niat. Jangan sore dimasukkan dari atas, pagi diambil dari bawah. Dicutiki celengane nggal dina, sore ngancingi, esok dah kali, ya Pak. Tidak ngumpul-ngumpul begitu. Ya. Butuh rumah misalnya, sudah punya pekarangan belum, ya beli mipil sameter gitu. Anak sedulure dewek ya. Kalau tanahnya sudah ada, ya mipil buat sakamar gitu. Pertama buat apa? Kamar mandi dulu, apa dari belakang. Atau ngumpuli material dulu. Itu konsepnya agar tidak jatuh ke dalam hutang yang memberatkan. Rasulullah ngajari doa begini Bapak Ibu, nanti dihafalin ya. Dibaca kalau tahiyat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrumi. Hafal? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrumi. Itu dibaca ketika tahiyat akhir. Ya, setelah innaka hamidum majid. Apa artinya? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika. Aku berlindung kepadamu minal ma'sami dari banyak dosa wal maghrumi dan banyak hutang. Kalau Allah kabulkan doa ini, begitu Bapak Ibu mau berbuat dosa, hatinya takut. Kalau mau hutang, takut. Takut kalau mau hutang itu. Karena apa? Allah lindungi. Hutang itu adalah kedoliman, kegelapan. Malam hari bikin tidak bisa tidur, siang hari bikin orang berdusta. Ditagih. Tar kapan sok tarsok. Malah kadang-kadang yang hutang lebih galak daripada yang nagih 3 jam terus. Nah, ini jadi ubah pola pikirnya. Sekarang kalau Bapak Ibu berpenghasilan, coba dikelola dengan baik manajemen keuangannya. Penghasilan itu 50% untuk makan. Uang makan itu aslinya tidak banyak Bapak Ibu. Ya, jangan makan paling benar sapiring setengah ya. Iya tidak banyak. Yang banyak itu adalah keinginan. Sehari mau makan satu keluarga berlima, 50.000 cukup, 30.000 cukup, 15.000 cukup. Lawe apa Pak? Lawe bawang karo uyah. Beras setengah kilo diliwet wong 5 cukup. Atau beli ikan yang sangat asin itu kan cukup. Nah sekarang pengennya tiap hari uncang-uncang di restoran misalnya ya. Sekali uncang-uncang itu bisa untuk makan di rumah 2 pekan. Keluarnya berapa? Nyewa mobil ya, bayar mobilnya berapa? Uncang-uncangnya berlima berapa? Pulangnya mampir belanja berapa?
habis 1 juta. Kalau untuk makan di rumah bisa 1 bulan, Pak. Tapi ya pengen lah bisa makan di luar, boleh di luar rumah, di teras rumah kan di luar namanya. Gelar tikar di luar rumah, ini di luar ya anak-anak. Itu pengelolaan. Ya kalau ada silahkan, kalau tidak ada sesuaikan. 50% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk infak. Ini akan teman Bapak Ibu. Ini yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. 10% itu 2,5%-nya zakat, 7,5%-nya nanti infak yang akan Bapak Ibu bagikan. Sisa berapa? 20% ditabung sebagai tabungan kesehatan. Iya. Kalau suatu saat Allah takdirkan sakit, orang runtah anak tabungan. 20% untuk tabungan pendidikan. Jadi pas anak-anak, Pak, tak terulang, siap, celengannya buka. Itu konsep guru kami, Bapak Ibu, ngajari. Tapi karena sudah rajin infak sampai 10%, Allah kabulkan. Sebagaimana Rasulullah janjikan bahwa sodako itu tunbihul bala. Oleh Allah dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Tabungannya semakin banyak, infaknya semakin banyak, anak-anak sehat, istri juga sehat. Sudah, itulah sakinah, mawaddah, warahmah. Kan begitu, ketika nikah didoainya begitu, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kenapa ketika sudah menikah kok tidak sakinah sama sekali? Sakinah itu apa sih? Ayem tentrem. Barang menikah gini orang ayem, Pak. Si bisane angsurannya pirang-pirang, ya wis aleke. Pas masih bujang perawan ndak ngangsur apa-apa, begitu nikah angsurannya banyak. Angsuran kendaraan, angsuran rumah, sak panci-panci pengangsur, Bapak Ibu. Ini kan jadi mumet akhirnya. Jauh dari sakinah nanti. Coba dikelola seperti itu keuangannya. Ya. Kemudian kira-kira tidak butuh, ndak usah beli. Saya ingin titip pesan Bapak Ibu ya. Ini jenengan nanti pulang ke rumah, lemarinya dibuka. Di lemari kan bajunya masih banyak kok ya. Nggak usah beli berarti. Nggak usah beli karena tidak butuh. Sarung masih ada? Pak, masih? Masih. Ibu-ibu mau kena masih ada? Masih. Itu mau kena mas kawin apa bukan? Mas kawin. Masya Allah ya, saking cintanya kepada suami, sampai sekarang masih dipakai. Nggak apa-apa, masih layak begitu. Kalau itu bisa kita kelola, kita akan bisa meminimalisasi yang disebut dengan konsumtif. Kita selama ini kan rata-rata konsumtif. Jadi kalau megang duit, hawanya orang betah. Bagian peragat ini bongbong, kayak pegawaian bagian peragat. Jangan. Yuk mulai dikelola keuangannya. Karena apa? Tadi saatnya kadang-kadang sakit datang, kita punya tabungan. Anak-anak mau bayar sekolah, kita punya tabungan. Kita meninggal dunia, kita punya tabungan 10% infaknya. Jadi kalau penghasilan per bulan 2 juta ya 10%-nya 200.000. Untuk makan dan minum 1 juta cukup. Yang penting jangan kebanyakan kepenginan tadi. Ya. Yang 20 ditabung. Insya Allah jaringan beruntung. Yang cerita ini guru kami sudah sukses. Jadi cerita ketika anak-anak beliau semuanya sudah mentas. Sehingga bukan orang yang berteori, tapi orang yang mempraktekkan. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa mengelola dengan cara usaha yang halal. Banyak usaha yang halal. Kalau ada teman, saudara yang sukses, datangi. Kemudian bilang, Mas, apa apa, saya mau ngaji. Ngaji apa? Ngaji kesuksesan panjenengan. Yang sudah sukses, jangan
bakhil di dalam berbagi ilmu, ajari, bimbing sampai bisa. Setelah dibimbing, kemudian orangnya bisa mas, bisa. Tapi ada kendala satu apa? Modalnya durung ana. Nah, jadi kan yang punya modal kasih sebagai apa? Infak. Ini pun keberkahannya nanti akan datang pada kedua orang ini. Mengawali kegiatan yang baik, lakukan dengan cara yang baik, lakukan dengan cara yang halal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli. Bapak Ibu, ya. Ini kita pedomani. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nampaknya DKI Masjid perlu menyiapkan hadiah ini mas. Nanti yang tanya kasih hadiah. Nanti tanya semua kan? Nah, supaya semangat karena hadiahnya dibatasi 1 kali pertemuan 1 yang ngacung duluan. Jadi kajian belum mulai sudah ngacung semua gitu nanti. Tapi jangan yang penting tanya, Bu ya. Gimana Bu mau tanya Bu? Oh enggak. Di luar tema. Ya, kalau saya tahu jawabannya tak jawab. Monggo. Memberi. Yang kedua, biasanya kan 3 pertanyaan. Iya, yang kedua. Kejatuhan apa dapat giliran? Oke, maksudnya. Terus konsumsinya bagaimana? Ya, yang ketiga? Oh, 2. Biasanya 3 ya. Ya Mas Eko ya. Ya, baik Ibu. Yang pertama saya ingin terangkan tentang kehalalan di dalam muamalah. Ya. Di dalam muamalah itu kehalalannya harus dipenuhi 3 unsur. 1 adalah nama muamalahnya apa. Misalnya apa? Pemberian, misalnya apa? Jual beli, misalnya apa? Sewa menyewa gitu ya. Ini karena nanti menyangkut akad dan proses. Kalau seseorang misalnya ini kan muamalahnya apa? Pemberian ya, diberi uang, tapi yang memberi mengajukan syarat, Ibu ini tak kasih duit, tapi belikan mukena ya. Kenapa sih Mas? Misalnya yang ngasih uang anak, karena saya lihat Ibu mukenanya itu terus ya, sampai udah tritipen dipakai terus misalnya. Tahu tritipen ya Pak? Girang-girang ya. Iya.
diterima oleh ibundanya. Oh ya sudah, ini kan akadnya pemberian tapi dengan syarat bentuknya uang untuk membeli mukena. Si anak yang memberi rela hati, si ibu juga rela hati. Jadi ada dipastikan namanya, kemudian yang kedua akad dan prosesnya, yang ketiga baru kerelaan. Lah qadarullah ketika mau beli mukena, ada orang datang ngasih hadiah mukena. Kalau ini beli lagi, berarti kan punya dua, kemanfaatannya kurang maksimal. Bisa jadi ini dipakai terus yang satu disimpan terus, kan kurang manfaat. Ini udah ada pemberian, meskipun antara keinginan dengan kenyataan berbeda. Pengen beli yang tipe A, ini dapat hadiah tipe B. Tapi kita kan disuruh bersyukur oleh Allah diterima. Kalau kita mau mengalihkan pemberian uang yang akad awalnya untuk membeli mukena tadi untuk sedekah atau untuk yang lain, harus minta persetujuan orang yang memberi. Karena ada pengalihan tujuan. Karena ini sifatnya non formal, tidak perlu berita acara. Pak Ibu ya? Iya, kalau dengan lembaga kan ada berita acara. Diberi bantuan untuk beli meja kursi karena sudah komplit, kemudian mau dialihkan untuk di papan tulis, lapor lagi. Boleh enggak? Boleh dibuat berita acara. Karena ini non formal ya sampaikan saja. Mas, ini ibu dapat hadiah mukena, ini gimana? Ibu enggak jadi beli mukena. Ya udah, itu uangnya untuk ibu, terserah ibu mau apa. Ya sudah, ini menjadi halal. Jadi akadnya diperbarui. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika suatu saat Bapak Ibu dapat giliran ya, bahasa Jawane ketiban, maka ada istilah sohibul ketiban ya. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak sohibul ketiban itu. Sohibul itu bahasa Arab, ketiban itu bahasa Tegal ya, jadi campuran. Sudah pesen snack konsumsi, kita juga punya akad dengan yang membuatkan snack. Mas, nanti kepastian, pokoknya kepastian jadi apa tidak diputuskan H-1 ya. Si kenapa Bu? Karena ada sriwing-sriwing, banyak anggota yang berkegiatan, bukan orang sida, oh ya sudah. Jadi yang membuat konsumsi ini pengusahanya juga tidak segera membeli bahan. Kalau kemudian sudah membeli bahan, sudah diolah, apalagi makanan dalam bentuk matang, tinggal dimasak, tahu-tahu batal, kan merugikan orang lain. Maka dari awal itu ada khiyar, ya, ada khiyar. Tapi kalau tidak ada, kemudian begitu menghubungi yang membuat pengusahanya, dia bilang, ibu mohon maaf, ini bahan-bahan sudah dibelikan dan semuanya sudah dibuat, tinggal dimasak nanti malam supaya besok jadi. Bagaimana? Ya sudah, lanjutkan saja dibuatnya. Ini konsumsinya bagaimana? Bawa pulang, Bapak Ibu. Kalau kita pesan konsumsi, apakah bentuknya makanan ringan atau makanan berat, saya yakin tidak ada mubadirnya. Bawa pulang, kemudian bagi ke saudara, ke tetangga. Mau infak boleh, mau hadiah boleh, mau sedekah boleh. Maka kami ketika berkegiatan, ketika mesen konsumsi, selalu kami lebihkan. Karena kadang-kadang undangan tercatat 50, yang datang bisa 70. Karena ada yang bawa anak, bawa teman, enggak apa-apa. Kalau teman-teman bilang, Pak ini orang kakean, yang namanya makanan tidak ada mubadirnya. Ya, begitu disiapkan. Daripada menyiapkan 30, yang datang 60. Pelayon Bapak Ibu, aduh, yang kater ya. Melayu mana, Melayu mana. Ternyata yang jual kue tutup semua, kan angel. Masa subuh ini banyu putih dok, mohon maaf yang telat banyu putih, itu kan ya diskriminatif kan gitu ya. Jadi kita siapkan maksimal. Ibaratnya apa? Lebih baik lebih daripada kekurangan. Tadi pelayon, kasihan seksi konsumsi. Nah ketika misalnya yang usaha juga bilang, enggak apa-apa Ibu, karena kami juga
tidak hanya melayani pesanan ibu, ada pesanan-pesanan lain yang sejenis. Ini bahannya tidak mubadir, bisa digunakan untuk pesanan yang lain. Ini tak kembalikan uangnya. Itu karena asalnya uangnya ibu, ya dipesankan juga atas nama ibu, ya terserah. Mau digunakan untuk belanja ya boleh, mau untuk sedekah ya boleh, mau infak ya boleh. Dengan catatan ketika nanti pengajiannya datang lagi, kemudian diingat ibu ini gilirannya dengan bagian konsumsinya. Oh iya siap kan begitu. Jangan kemudian orang bisa like wis ora sida ya berarti rezeki. Tidak. Ya. Jadi jangan sampai merasa berat ketika kebaikan datang pada kita. Begitu? Iya, tergantung akadnya. Kalau memberikan uang muka atau duit panjer tadi digunakan oleh orang yang usaha sebagai modal untuk membeli barang, kan yang dibeli bahan-bahan misalnya, iya bahan-bahan tepung terigu, gula dan lain-lain sudah beli, kemudian tidak jadi pesen, ini kan uangnya sudah tidak ada. Nah, maka ketika tidak jadi, ya tinggal dinegosiasikan. Mohon maaf ibu, ini sudah tak belikan tepung beras, gula, dan sudah kami olah ini. Ini bagaimana mau diminta kembali? Ya diserahkan. Berarti isi mentah KB, silakan dilanjutkan. Jadi gitu. Oh, selain makanan. Begini, kalau untuk barang-barang yang tidak habis pakai, itu kan istilahnya sewa. Kalau sewa itu memang harus bayar dulu. Mau sewa layos ya bayar dulu. Mau sewa gedung ya bayar dulu. Bahkan bukan DP, lunas. Bapak Ibu masih ingat ketika mau kos? Ya, kos. Ditanya mau kos berapa lama masih sini? Tidak lama kamu ibu, berapa? Hanya 4 tahun. Nah, sampai lulus S1 ya, 4 tahun. Ya bayar langsung, bro. Tinggal per tahun berapa kali 4. Yang namanya sewa itu bayar dulu. Bukan makai dulu baru bayar. Bayar dulu. Lah nanti tinggal akadnya bagaimana. Setelah bayar, ini mau sewa untuk resepsi pernikahan. Nah, ternyata begitu mau resepsi ada sesuatu yang di luar hitung-hitungan manusia. Mantennya sakit misalnya, ya Bapak ya kan tidak pernah diketahui. Tinggal disepakati dari awal saja. Mohon maaf Ibu, Bapak misalnya. Ini kita kan tidak tahu masih lama, tapi kami mumpung punya duit, tak kasih uang sewanya sekarang. Jika suatu saat tidak jadi karena alasan A, B, C, D, apakah bisa diminta kembali uang sewanya? Dan di sana akan mengatakan bisa, di luar misalnya sudah setting tempat kan ada membayari orang, ini kan tidak bisa diminta kembali. Nah, misalnya beli bunga, ini kan tidak bisa diminta kembali. Kemudian hal-hal yang habis pakai, nanti tinggal disepakati saja di awal. Karena muamalah itu ya memang begitu. Ada kesepakatan-kesepakatan, yang keduanya harus saling ridho dan tidak boleh ada yang mendolimi dan tidak boleh ada yang didolimi. Jangan mengatakan pokoknya balik utuh. Kata yang punya persewaan gedung, lah kae wis tak tumbasna bunga-bunga. Kalau bunga kertas kan bisa dipakai terus karena tidak pernah layu. Ini kan bunga asli. Nanti yang rugi yang punya tempat. Jangan sampai kita mendolimi, juga jangan sampai kita didolimi. Itu prinsip di dalam bermuamalah. Begitu? Baik. Bapak dan Ibu? Gimana Mas? Saya pernah dapat pengajian khutbah,
Di dalam riba itu yang terkena dosa satu pelaku ribanya sendiri, termasuk adalah yang menyaksikan riba dan pengelola riba. Artinya kalaupun ada unsur itu yang pelaku riba, terus adalah mungkin banknya sendiri berarti kan kena pada ultimatum melakukan kehakaman gitu. Bagaimana? Iya, ada 4 yang diancam oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang makan riba. Yang kedua, orang yang memberi makan riba. Yang ketiga, juru tulis riba. Yang keempat, saksi riba. Ini ada. Jadi tidak mungkin riba itu sendiri, pasti melibatkan minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Wong namanya muamalah ya minimal 2 orang, tidak mungkin sendiri. Maka yang tadi kami sampaikan, kalau pernah melakukan di era lalu, sudah tahu ilmunya, stop, bertaubat. Ya, tinggal menyampaikan kepada Allah, ampuni hambamu ya Allah, karena kejahiliaan. Nah sekarang sudah bertobat, ya sudah stop. Ke depan kalau pengen mempunyai barang-barang, tadi nabung, beli sesuai kemampuan. Jangan memperturutkan keinginan. Di samping akan jatuh ke dalam perilaku riba, juga membebani pikiran dan perasaan. Kan enak rasanya hidup tidak punya utang gitu ya. Apalagi duitnya banyak, lebih enak lagi. Duitnya banyak, tidak punya hutang, istrinya sehat, tambah lemu, tambah cantik gitu ya. Anak-anak tambah sehat, pinter-pinter. Ini kan benar-benar fid dunya hasanah. Nah, tinggal nanti fil akhirati hasanahnya kan begitu. Maka doa tadi bisa dibaca ketika tahiyat. Apal tadi sudah? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Pakai sa ya. Ma'sami dari kata ismun, dosa. Kalau pakai sin nanti jadinya nama ya, minal ma'sami. Demikian, sampai ketemu di pekan yang akan datang di kajian tafsir Al-Quran. Kita tutup dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.